Subsidi dikenakan kepada produsen sehingga subsidi akan mempengaruhi fungsi penawaran. Akibatnya, fungsi penawaran akan berubah menjadi fungsi baru, yaitu fungsi penawaran setelah subsidi. Kita dapat memperhatikan grafik berikut ini. Kita punya fungsi penawaran sebelum subsidi dan kita punya fungsi permintaan. Kemudian kita juga bisa mencari titik keseimbangan antara fungsi permintaan dengan fungsi penawaran sebelum subsidi. Kita sebut saja titiknya adalah Q1,P1. Ini adalah titik keseimbangan sebelum subsidi. Karena subsidi tersebut dikenakan kepada produsen, maka yang terkena adalah fungsi penawaran saja. Yang ini, fungsi penawarannya menjadi fungsi penawaran setelah subsidi. Dan jika kita gambarkan grafik baru, grafik fungsi penawaran setelah subsidi, grafiknya akan ada di bawahnya, seolah-olah grafik fungsi penawaran ini bergeser ke bawah. Ya, jadi grafik fungsi penawaran bergeser ke bawah akibat adanya subsidi. Karena pergeseran grafik ini, kita juga dapat melihat bahwa titik keseimbangannya juga akan berubah. Yang asalnya titiknya Q1,P1 sekarang menjadi Q2,P2. Ingat kembali cara untuk mendapatkan titik-titik keseimbangan ini. Jika kita ingin mencari titik keseimbangan sebelum subsidi, yang ini Q1,P1, berarti kita bisa mendapatkannya dengan cara Q demand sama dengan Q supply. Bisa juga didapatkan dengan cara P demand sama dengan P supply, atau bisa didapatkan dengan cara substitusi atau dengan cara eliminasi. Misalkan kita ambil salah satu cara saja, yaitu dengan cara eliminasi. Berarti kita harus mengeliminasi antara dua fungsi, yaitu fungsi penawaran yang sebelum subsidi dengan fungsi permintaan, sehingga nanti kita dapatkan titik keseimbangan sebelum subsidi. Titik keseimbangan setelah subsidi kita bisa dapatkan dengan cara yang sama. Misalkan kita lakukan cara eliminasi, berarti kita harus mengeliminasi dua fungsi, yaitu fungsi penawaran setelah subsidi dan fungsi permintaan. Fungsi penawaran setelah subsidi ini, jika kita belum tahu fungsinya, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Setelah kita ketahui fungsinya, baru kita lakukan eliminasi antara fungsi permintaan dengan fungsi penawaran setelah subsidi, sehingga kita mendapatkan titik keseimbangan setelah subsidi. Misalkan titiknya adalah Q2,P2. Kita dapat memperhatikan pada titik keseimbangan yang sebelum subsidi, kuantitasnya adalah Q1 dan price-nya adalah P1. Ketika adanya subsidi, fungsi penawaran ini bergeser ke bawah, mendapatkan titik keseimbangan yang baru, yaitu titik keseimbangan setelah subsidi, yaitu Q2,P2. Kita bisa lihat, akibat adanya subsidi, maka kuantitas yang diproduksi menjadi lebih banyak. Q1 menjadi Q2. Dan kita juga bisa memperhatikan harganya, asalnya P1 menjadi P2. Harganya semakin rendah diakibatkan oleh adanya subsidi.